Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop. Jadi seperti biasa saya di sini akan membahas seputar informasi-informasi mengenai PI network ya. Yang mana beberapa informasi ini maksud saya tentunya sangat menarik untuk kita simak sama-sama ya. Jadi jangan sampai kalian skip tentunya agar kalian tidak gagal paham. Oke, kita akan ke beberapa penjelasan yang mana sudah saya screenshot ya. Ada tweet dari Cheng Diovan, yaitu pendiri proyek PI Network. Jadi keterangannya seperti ini ya. Anda tidak perlu begitu banyak koin Pi di masa depan. Saya pikir 10 koin sudah cukup untuk Anda. Tentunya di sini menyimpulkan maksud dari beliau, yaitu nilai Pi akan sangat tinggi ya di beberapa tahun ke depan ya, di masa depan ataupun di beberapa bulan ke depan ya, kita tidak tahu. Namun untuk mainnet ya, untuk mainnet dan peresmian dinilai harga koin Pi yang sebenarnya itu belum terjadi ya, dikarenakan masih dalam tahap, masih dalam proses tentunya. Namun itu semua tergantung kita sebagai pioneers, yang mana core team itu menyerahkan kepada kita ya sebagai pioneers untuk menentukan harganya koin Pi itu berapa. Dan tentunya jikalau kita sudah sepakat di berbagai negara ya mengikuti konsensus tersebut, maka tentunya core team juga akan menyetujui dengan nilai yang sudah kita sepakati bersama ya. Ya, dimisalkan seperti konsensus global yang kita tetapkan sekarang di nilai 314.159 US dollar ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa core team akan menerima ya untuk harga listing awalnya sesuai dengan konsensus global yang sudah kita resmikan ya tentunya. Oke, kita ke informasi lainnya. Di sini dari Pak Abner Tindi ya. Refleksi hasil akhir konsensus KYC. Salam bahagia sahabat Nusantara. Hasil akhir konsensus KYC sebesar 82% menunjukkan bahwa nilai dasar 314.159 US dollar ya, sama dengan 1 Pi yang didorong oleh para pioneers Cina disambut secara luas di berbagai negara ya. Jadi jelas di sini Pak Abner Tindi pun menambahkan terkait di Cina dan di berbagai negara lainnya itu sudah menyepakati untuk per satu koin Pi-nya itu di angka 314.159 US dollar ya. Jadi jelas di sini jangan sampai para pioneers itu tidak mengikuti konsensus ini ya, dikarenakan ini sudah kita sepakati bersama tentunya. Dan saya himbau kepada para pioneers, bagi para pioneers yang menemukan market yang tidak sesuai dengan asumsi nilai seperti ini ya, asumsi nilai konsensus global kita ini, jangan kalian dekati market seperti itu ya. Usahakan cari vendor yang tentunya vendor itu menjual barang dengan asumsi nilainya, maksud saya di angka 314.159 US dollar ya. Jadi oke, kita ke informasi lainnya. Jadi sebelumnya di sini saya sudah men-screenshotnya dari sosial media saya ya. Dan keterangan yang ada di sini apa itu Pi network ya, yang mana di sini yaitu mengajak kita untuk
lebih mengenal lagi mengenai PI network ini tentunya. Oke, kita lanjut. Banyak yang masih gagal paham ya. Ya, tentunya banyak yang masih gagal paham ya. Maka dari sinilah, dari penjelasan inilah insya Allah akan memberi solusi ya, ataupun titik terang kepada beberapa pioners yang tentunya masih bingung ya mengenai PI network ini sebenarnya apa ya. Tentang apa alasan Pi diciptakan, fungsi utama untuk apa ya, masih banyak yang beranggapan Pi adalah komoditi atau digital asset seperti Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin ya, ataupun kripto lainnya lah ya. Dan akhirnya mempelajari Pi dengan ilmu kripto klasik seperti harus masuk CMC, harus masuk ICO ya, bela akhirnya ibarat kata mencari ikan nilai di tengah laut ya. Jadi diistilahkan lah di sini maksudnya Pi bukan jenis kripto klasik komoditi ya per aset, tapi Pi adalah jenis kripto valuta ataupun mata uang ya. Jika kita telah pola histori pada kemunculan sebuah valuta ataupun mata uang baru, maka kita ada istilah supply dan demand ya, permintaan dan penawaran ya, atau yang dimaksudkan permintaan dan penawaran. Untuk membuat bernilai, tetapi istilah yang tepat maksudnya di sini untuk membuatnya bernilai, tetapi istilah yang tepat adalah berapa jumlah uang yang beredar. Kita ambil contoh mata uang euro ya. Awal kemunculan adalah di 1 Januari di tahun 1999 dan aktif ditradingkan itu digunakan maksudnya di sini di 1 Januari di tahun 2002 ya. Artinya perlu 3 tahun untuk mempersiapkan ekosistem yang mau menggunakan mata uang euro. Dalam sejarah euro digunakan oleh hanya 19 negara ya, UNI Eropa, dengan total uang yang beredar adalah 1,3 triliun euro ya, dan menghasilkan nilai 1 euronya itu sama dengan 1,5 dolar ya. Dari penjelasan di atas kita sekarang sudah belajar mata uang Pi yang beredar sekarang masih sangat-sangat sedikit ya, sangat kecil yang dimaksudkan di sini dibandingkan mata uang euro ya. Mohon maaf kalau saya salah baca. Saja yang digunakan oleh 19 negara UNI Eropa memerlukan 1,3 triliun ya untuk diedarkan dan membuat nilai 1 euronya itu sama dengan 1,5 dolar. Bagaimana dengan Pi yang saat ini saja sudah dibutuhkan oleh 230 negara untuk diedarkan ya. Di masa depan, negara-negara akan beralih ke Pi sebagai alat pembayaran skala internasional, dan Pi akan memiliki sifat seperti layaknya valuta sebagai berikut ya. Kesetabilan harga barang atau yang dimaksudkan yaitu sulit dipermainkan ya. Keuangan publik yang sehat yaitu blockchain, kurs yang stabil, dan suku bunga jangka panjang. Catatan, mata uang euro antara di tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 ya, persebarannya sebagian besar masih secara digital currency, dan persebarannya hanya melalui ECB, Euro Central Bank ya, mirip Pi sekarang.
belum ada fisiknya, hanya digital currency saja ya, dan persebarannya oleh core team ya. Jadi persebaran koin Pi ini oleh core team. Secara kesimpulannya seperti itu ya, terkait bagaimana kita memahami mengenai proyek Pi Network ini ataupun mata uang digital Pi Network ini tentunya ya. Jadi di sini jelas ya, jikalau kalian tidak menyekipnya dari awal saya pembacaan tadi sampai dengan akhir di catatan kesimpulan ini, tentunya kalian tidak akan gagal paham ya terkait perumpamaan ya, dengan mengartikan proyek Pi Network ini seperti apa. Dan di sinilah ya saya sudah menjelaskannya tadi. Oke, kita ke informasi lainnya, yang mana di sini terposting sebuah penjelasan ya, yang tentunya penting juga untuk kita simak. Pemahaman tentang Pi harus benar dulu ya, tentunya harus benar dulu. Banyak yang masih takut kalau barangnya dibarter pakai Pi, terus Pi-nya kemana akan ditukar untuk jadi uang fiat. Nah, tentunya banyak yang bingung nih pastinya ya. Nah, pemahaman ini yang perlu diluruskan. Ketika misalkan Anda dapat pembayaran berupa Pi, maka sebenarnya ketakutan Anda adalah Pi tersebut belum bisa jadi uang buat belanja keperluan yang selama ini keperluan hidup masih menggunakan uang fiat ya. Ya, tentu sekali kita masih menggunakan uang fiat untuk keperluan kita sehari-hari lah ya. Pada prinsipnya Anda cukup merubah pola pikir saja ya, karena Pi yang Anda dapatkan sebenarnya cukup dibarterkan lagi dengan barang keperluan yang Anda inginkan. Pada tahap ini Anda hanya mencari vendor yang menyediakan barang keperluan yang Anda inginkan di dalam ekosistem Pi ya. Itulah esensi dari ekosistem Pi dibentuk, sehingga di masa depan seiring bertambahnya jumlah pengguna mata uang Pi, maka segala keperluan hidup bisa ditukar dengan Pi, dan Pi tidak akan menggantikan mata uang fiat, tetapi akan berjalan bersamaan dengan kebijakan uang fiat yang sudah ada ya. Jadi jelas ya di sini, yang mana Pi itu akan berjalan seperti halnya uang fiat ya. Jadi Pi bukan hanya cryptocurrency, namun mata uang ya, yang mana bisa kita gunakan secara transfer ya ke misalnya para vendor ataupun ke pioneers ya, yang mana misal mereka menjual barang mereka ke kita ya, dan kita mentransfer uang digital kita yaitu koin Pi kepada mereka yang menjual barang tadi ya. Jadi selain ini ya, ada postingan di sini yang mana komunitas Pi Network ya di Indonesia, Pioneers Indonesia telah mencapai mufakat mendukung dengan memutuskan nilai Pi konsensus ya di nilai 314.159 US dollar tanpa syarat. Pi adalah uang masa depan. Pi bintang cryptocurrency, mata uang digital ya. Tote Demon ya, Tote Demon. Dan jelas ya di sini kesepakatan di seluruh pioneers yang ada di negara kita tercinta ini, yaitu di Indonesia, mendukung per satu koin Pi-nya itu di nilai 314.159 US dollar ya. Untuk sebagian orang yang tidak mendukung ini, mungkin ya mereka punya
anggapan sendiri ya, ataupun punya pemikiran sendiri ya terkait ini, mengapa mereka tidak mendukung di konsensus ini ya. Ataupun menurut saya ya, dimisalkan seperti halnya market-market ya di luar sana yang mana menjual barang dengan asumsi nilai P yang sangat rendah ya, seperti halnya kemarin itu yang saya posting, yaitu P Market Indonesia ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya kepada kalian. Saya memposting video kemarin mengenai P Market Indonesia bukan maksud saya mempromosikannya. Namun di situ saya hanya berbagi ya, agar kalian mendapatkan informasi juga ya terkait P Market Indonesia. Tentunya agar membuat kalian antisipasi lagi untuk mendekati market itu tentunya ya. Jikalau kalian mengetahui dengan harga jual market itu yang sangat tinggi ya, yang mana dengan asumsi nilai koin P yang sangat rendah sekali, jadi kalian akan lebih berhati-hati lagi ya untuk mendekati market itu tentunya. Dan sekali lagi saya ingatkan dan saya jelaskan di sini ya, bahwa saya bukan mempromosikan ya, namun saya hanya ingin berbagi, men-share agar kalian mengetahui juga terkait P Market Indonesia ya. Jadi menurut saya untuk informasi P Network saya cukupkan sampai di sini saja maksud saya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengunjungi channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke. Dan next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.